Ya, ini sudah terrecord, Pak. Sudah ya, Bu ya. Sudah. Baik, sebelumnya mohon izin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Yang saya hormati Bapak Instruktur, Bapak Dr. Ewayan Darmayana, eh, moderator, dan rekan-rekan semua yang pada kesempatan pagi hari ini berpartisipasi sebagai mahasiswa. Nah, pada kesempatan pagi hari ini saya akan coba menyampaikan materi pembelajaran terkait dengan budaya kerja, di mana nanti strategi pembelajaran menggunakan apa studi kasus yang diharapkan dengan adanya studi kasus nanti bisa mencari gimana alternatif solusi dari penerapan strategi studi kasus ini. Sebelumnya mungkin mohon izin untuk share screen. Sudah terlihat ya rekan-rekan semua, Bapak Ibu? Sudah, Pak. Silakan, Pak. Nah, tahapan dari pembelajaran sesuai dengan metode pembelajaran, bahwasanya yang pertama merupakan pendahuluan atau pembukaan yang sudah saya buka melalui salam. Nah, sebelum masuk ke tahapan selanjutnya, untuk mencairkan suasana, biasanya kami ada sedikit pantun untuk mencairkan suasana. Pagi-pagi menggoreng nasi, saat makan jangan berisik. Saya di sini mau presentasi, semoga bisa seru dan asik. Nah, selanjutnya Bapak Ibu rekan-rekan semua, di sini kita akan mengecek daftar hadir, bahwasanya bisa diklik melalui tautan yang sudah ada di depan. Nah, dalam hal ini memang kita berusaha untuk menanyakan untuk kesiapan atau kehadiran bagi rekan-rekan semuanya. Nah, untuk simulasi mungkin saya akan ambil sampel, bahwasanya mohon izin untuk Ibu Niarti. Apa kabar Ibu? Apakah Ibu dalam keadaan sehat? Alhamdulillah sehat Pak dan siap menerima materi dari Bapak. Alhamdulillah. Terus yang eh, selanjutnya mungkin pada rekan Anissa Mulia, apakah Mbak Anissa Mulia dalam keadaan sehat pagi hari ini? Alhamdulillah sehat Bapak. Baik, itulah beberapa sampel untuk kita bisa memastikan apa daftar hadir kehadiran pada materi perkuliahan yang kami sampaikan. Nah, ini ada sedikit video yang mungkin nanti bisa kita saksikan
bersama nanti kita sama-sama melihat untuk tautan video di bawah ini. Mohon untuk disimak sedikit video dari kami. Nah, itulah beberapa cuplikan tautan video yang memang sangat erat dengan apa yang selama ini kita terapkan dalam budaya aparatur, di mana kita uh, memesankan untuk berpegangan pada uh, apa uh, berakhlak sesuai dengan core value yang disampaikan oleh Kementerian PAN dan RB. Nah, pada pagi hari ini dalam materi budaya kerja bahwasanya sub capaian pembelajaran mata kuliah para rekan-rekan mahasiswa dan mahasiswi dapat mampu menjelaskan apa itu yang dinamakan konsep, falsafah, budaya kerja dan manfaatnya dalam pemerintahan. Inilah poin yang memang harus bisa dicapai pada pertemuan pada pagi hari ini. Nah, mungkin sebelum kita masuk ke dalam materi, kita sedikit ada relax ya kan, untuk ice breaking. Ada baiknya kita bisa menggoyangkan jari-jari tangan supaya bisa relax dan fokus. Silakan Bapak Ibu semua. Nah, di sini dalam materi pada pagi hari ini, apakah rekan-rekan tahu apa sih budaya kerja khususnya di Kementerian Perhubungan dan umumnya mungkin di seluruh instansi pemerintah yang ada di Indonesia. Nah, silakan Bapak Ibu untuk bisa membaca modul yang sudah kita sampaikan. Nah, pertanyaan pada pertemuan pada hari ini, apa yang mungkin Bapak Ibu pahami tentang budaya organisasi, mungkin nanti bisa memberikan contoh budaya organisasi dalam tayangan tadi dan apa dampak dari budaya kerja bagi organisasi. Ya, inilah yang harus bisa dicapai oleh Bapak Ibu rekan-rekan dalam perkuliahan pada pagi hari ini. Nah, selanjutnya kita masuk ke dalam materi bahwasanya menurut Mangkunegara budaya kerja sebagai perangkat atau asumsi nilai dan norma yang dikembangkan dalam suatu organisasi yang dapat digunakan sebagai dasar tingkah laku untuk mengatasi masalah adaptasi eksternal maupun internal organisasi. Jadi budaya kerja merupakan sikap atau perilaku yang berkembang dan berlangsung dalam suatu organisasi. Lingkungan kerja yang diciptakan untuk meningkatkan kinerja karyawan yang lebih produktif dan membantu perusahaan untuk mencapai visi misi serta mengatasi tantangan di masa yang akan datang.
Contohnya bisa berfokus pada kinerja, berfokus pada keluarga, berfokus pada inovasi, berfokus pada kesetaraan dan keadilan, dan berfokus pada stabilitas. Itulah contoh-contoh daya kerja yang biasa kita temukan. Terus manfaatnya apa sih? Tentunya dengan budaya kerja kita bisa mengubah sikap dan perilaku pegawai untuk meningkatkan produktivitas kerja, meningkatkan puasan kerja dan pelanggan, mengurangi pemborosan, terus bisa menjamin hasil kerja berkualitas, terus memperkuat jaringan kerja dan menjamin keterbukaan, membangun sebuah kebersamaan. Nah, itulah manfaat dari budaya kerja. Nah, selanjutnya untuk kita bisa melihat, silakan Bapak Ibu, rekan-rekan semua untuk bisa berdiskusi dalam media pembelajaran secara kelompok. Mungkin mari kita berkolaborasi untuk bisa berdiskusi dalam pembahasan materi tadi. Silakan bisa diunduh pada link bawah. Nah, di sini kita berdiskusi dalam sebuah studi kasus. Jadi kita melihat masih banyak masyarakat yang mengeluh ya kan, apabila menggunakan angkutan umum, di mana perilaku pengemudi yang ugal-ugalan, terus suka ngetem, terus kebut-kebutan. Nah, inilah nanti bisa jadi bahan untuk diskusi pada pertemuan kali hari ini. Nah, mungkin nanti rekan-rekan bisa mengidentifikasi budaya kerja yang perlu diubah itu seperti apa, terus apa dampaknya dengan adanya budaya kerja saat ini bagi masyarakat, terus temukan budaya kerja yang nanti menjadi harapan bagi masyarakat dan bisa dampak yang nyata yang mungkin nanti diharapkan bagi masyarakat. Nah, nanti soal kita bisa mengidentifikasi sesuai dengan studi kasus yang disampaikan di awal tadi. Nah, mungkin untuk simulasi kita bisa mengecek apakah kelompok ada yang mengalami kesulitan. Ini kita simulasikan bahwasanya ada 7 peserta, mungkin ada 3 kelompok yang nanti bisa dijadikan sharing untuk memberikan masukan dalam studi kasus yang disampaikan di awal tadi. Nah, ini nanti contoh dari aturan setelah menyampaikan bahwasanya setiap kelompok harus menyiapkan moderator, terus waktu presentasi cukup 2 menit saja, terus kemungkinan kelompok lain boleh menyatakan dari umpan balik. Nah, mungkin evaluasi yang bisa disampaikan. Baik. Sebentar, ini ujungnya balik, Mbak.
Nah, kita lanjutkan sedikit terkait dengan evaluasi dari proses pemecahan masalah. Mungkin bisa disampaikan anggota kelompok, misalkan eh, Bu Risva Apriliani, apakah ada tanggapan terkait dengan apa yang poin-poin didiskusikan tadi? Izin untuk kelompoknya, Pak. Nah, ini Berapa orang tiap kelompok, Pak? itu 2 orang aja. Ini untuk sampel apa mengungkapkan suatu pendapat. Nanti Bu Risma kelompok 1, silakan bisa memberikan tambah tanggapan terkait tadi dari identifikasi yang memang harus perlu dirubah seperti apa dengan Ya, case baik, terima kasih, Pak. angkutan umum yang dirasakan saat ini. Silakan Bu Risma untuk menyampaikan apa yang menjadi harapan dari kelompok 1 terkait dengan pelayanan transportasi yang ada saat ini. Atau ada yang lain mungkin dengan keterbatasan waktu, Bu Eh, Nisnyati atau Mbak Ilsa, silakan menyampaikan. Mungkin saya ya Pak ya, Ya saya silakan, sedikit membantu. saja. Ya, yang saya rasakan transportasi sekarang sebenarnya mudah ya Pak ya, halte ada di mana-mana, contohnya bis Pak. Tapi kesulitan saya adalah kita masih belum punya aplikasi untuk merecord sampai mana itu bisnya Pak. Kalau misal Pak, Oh, saya tinggal di Jogja. Itu sih Pak, terima kasih baik. ya Pak. Terima kasih. Itulah menjadi sebuah harapan yang harus kita sampaikan, terutama ke pihak yang punya wewenang ya kan, untuk bisa menyiapkan aplikasi supaya bisa terdata. Nah, selanjutnya masuk ke apa refleksi dari penjelasan materi tadi, mungkin sebagai bahan evaluasi untuk apa mengetahui apa poin pada materi pada pagi hari ini. Saya ingin meminta apa tanggapan dari sampel mahasiswa. Mungkin seperti apa sih kesimpulan pembelajaran pada hari ini? Mungkin bisa diwakili oleh Bu Elsa lagi, Bu. Maksudnya saya ya Pak ya, ikhlas ya Pak ya. Ya, ikhlas ya, ya. Oh ya, Mohon maaf. baik. Oke, Bapak nggak apa-apa. Ya. Jadi menurut saya, Pak, betul sih yang Bapak sampaikan tadi ya, Pak ya. Budaya kerja yang baik itu membuat kita jadi lebih produktif, inovatif, dan adaptif tentunya ya, Pak ya. Dan juga harus menciptakan lingkungan kerja yang positif. Itu Bapak dari saya. Baik, terima kasih. Itu merupakan refleksi materi pada pagi hari ini yang disampaikan oleh rekan-rekan. Secara umum bisa saya simpulkan untuk materi pada pertemuan kali ini memang budaya kerja
yang baik dan sehat dapat membuat suatu organisasi menjadi lebih produktif, inovatif, adaptif, sehat, dan membuat pegawai merasa lebih nyaman, aman, dan dihargai di tempat kerja. Terus yang kedua, budaya kerja yang dapat yang baik bisa menciptakan lingkungan kerja yang positif dan meningkatkan kinerja organisasi secara keseluruhan. Dan sebaliknya, apabila budaya kerjanya itu negatif, maka lingkungan kerja akan berantakan. Nah, itulah kesimpulan pada pembelajaran pertemuan pada pagi hari ini. Nah, selanjutnya untuk menjaga keberlangsungan minggu nanti, silahkan pada rekan-rekan semua untuk bisa mengerjakan tugas individu. Di situ rekan-rekan coba untuk menganalisis budaya kerja di suatu organisasi pemerintah, beserta apa sih yang memang harus dirasakan keinginan dari masyarakat terkait dengan penerapan budaya kerja itu sendiri. Terus untuk persiapan pertemuan berikutnya, kita akan belajar bersama-sama tentang unsur-unsur budaya kerja pemerintah. Nah, terima kasih. Praktek peer teaching pada pagi hari ini. Mohon maaf apabila ada hal-hal yang dirasa kurang, ada kata-kata yang kurang berkenan. Sebenarnya buah nanas, buah seri dicampur gula enak sekali. Cukup sekian pertemuan kali ini. Semoga bisa bertemu lagi di kemudian hari. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Pak Gadang, terima Siap. kasih. Silahkan ditutup dulu PowerPoint-nya, Pak. Recordnya masih nyala ya? Masih ini di stop ya recordnya ya, Bu ya? Bukan. PowerPoint-nya, Pak. PowerPoint-nya. PowerPoint-nya bisa di-close dulu PowerPoint, Pak. Share screen ya. Ya, oke. Baik, terima kasih. Recordnya dibiar saja dulu, Pak. Karena kita Siap. nanti ada masukan ya. Baik Pak Dadang, sangat bagus ya untuk manajemen waktu ini, bersisa 5 detik lagi untuk sesi masukan dan saran. Saya akan langsung silakan kepada Bapak Dr. Iwayan. Kepada Pak Wayan, saya silakan. Oke, makasih. Pertama mungkin kita lihat dulu ya dalam merumuskan capaian pembelajaran. Kalau studi kasus, paling enggak dia pertama mahasiswa mampu mengidentifikasi masalah-masalah yang ada terkait dengan budaya kerja ya. Itu mungkin dan mencari solusinya gitu ya. Itu mungkin kalau pendekatan kasus kan biasanya begitu. Kemudian terkait, jadi kalau sudah capaian pembelajaran, strategi mencapainya seperti apa? Nah ini Bapak menayangkan video bagusnya atau kasus dulu? Nah, itu persoalan. Nah, sebaiknya case dulu, atau video itu sudah menggambarkan case-nya ataukah promosi budaya kerja? Nah, dalam memilih video juga harus diperhatikan itu. Ya. Jadi case-nya itu kalau ada di video itu menggambarkan masalah-masalah yang ada secara nasional katakanlah ya. Nah, sekarang kasusnya mungkin apa yang dirasakan oleh masing-masing mahasiswa di tempatnya, di wilayahnya, di daerahnya, itu bisa seperti itu. Jadi bisa lebih fokus. Nah, kemudian tadi ada Bapak menyampaikan tools apa yang ada barcode-nya itu, Pak? Nah, itu untuk link kelompok sama absensi, Pak. Ada satu lagi. Aktivitas diskusi kelompok apa itu ya? Ya, itu pembagian breakout kelompok, Itu, Pak. oh, pembagian kelompok itu. Ya, pembagian kelompok. Bukan tools
itu ya, untuk melibatkan sepenuhnya mahasiswa bekerja atau memecahkan masalah atau brainstorming tentang case-nya. Nah, kalau misalnya brainstorming tentang case-nya kan macam-macam itu. Bisa pakai Mentimeter, bisa pakai Slido, ya. Dia curah pendapat atau juga bisa menggunakan fasilitas dari Google. Apa namanya itu? Apa namanya ya? Saya lupa itu. Pokoknya ada untuk bagaimana dia menuliskan masalah-masalah yang ditemukan terkait dengan budaya kerja atau masalah-masalah terkait dengan transportasi misalnya ya. Nah, itu saya kira penting supaya nanti kesimpulan masalah yang dihadapi itu apa, itu yang menemukan mahasiswa, bukan kita. Nanti terakhir juga yang menyimpulkan mahasiswa, gitu ya. Jadi Bapak tinggal memfasilitasi mahasiswa untuk diskusi. Jadi mahasiswa bisa nanti terakhir menyimpulkan sendiri, gitu. Bukan kita yang menyimpulkan. Nah, jadi prinsip untuk pembelajaran aktif untuk mahasiswa ini yang mengalami memecahkan masalah dan merumuskan masalah itu justru mahasiswanya, mengidentifikasi masalahnya. Oke, kita kasih gambaran videonya udah mungkin yang cari video yang memang menggambarkan permasalahan-permasalahan terkait budaya kerja ya, bukan promosi budaya kerjanya ya. Nah, itu mungkin sedikit koreksi saya. Mudah-mudahan nanti ketika real teaching bisa lebih difokuskan ke permasalahan-permasalahan, kasus-kasus, karena ini studi kasus kan? Ya, betul, Pak. Karena studi kasus. Ya, karena studi kasus, case, atau kalau mau cari video permasalahan secara global, secara nasional, boleh disampaikan lewat video, kemudian dia nangkap, oh, di kita sendiri, di daerah kita, di wilayah kita pernah menemukan masalah-masalah ini nggak? Itulah yang di brainstormingkan, didiskusikan. Nah, itu justru lebih mudah mahasiswa untuk menangkap, gitu ya. Baik, siapa? Nah, ketika dipraktekkan di sini sebenarnya bisa. Kalau kasusnya itu mungkin dikembalikan ke teman-teman kita, mungkin akan saya kira lebih mudah nangkap. Begitu Bapak meminta feedback atau menanyakan atau meminta menganalisis masalah, itu kan nggak banyak yang spontan bisa menjawab ya. Karena apa? Karena cara penyajian kasusnya itu belum clear gitu ya, sehingga dia bisa mengidentifikasi kasusnya sesuai dengan kondisi masing-masing di wilayahnya atau secara nasional mungkin dia mampu mengkritisinya gitu ya. Saya kira itu Bu Sonia sebagai mungkin nanti di real teaching bisa dari capaian pembelajaran, strateginya, terus nah kalau capaian pembelajaran mampu menjelaskan gitu ya, kalau mampu mampu menjelaskan deh itu ya. Ya, Pak, terkait Budaya kerja. budaya kerja, terkait manfaat bagi pemerintahan Itu seperti kan apa? itu nggak perlu strateginya kasus itu kalau mencapainya. Nah, kalau mahasiswa mampu mengidentifikasi permasalahan-permasalahan terkait budaya kerja. Terus, dan yang kedua, mahasiswa mampu menciptakan solusi atau mencari solusi atau menganalisis solusi-solusi yang tepat sesuai dengan kasus atau masalah yang diidentifikasi gitu ya. Nah, dari situ jadi 3 hal pokok yang mohon menjadi perhatian ya. Capaian pembelajaran nih, OBD outcome based education-nya, OBE ya. Kemudian strateginya apa untuk mencapainya atau pendekatan yang digunakan, evaluasinya seperti apa. Nah, 3 itu pokok itu harus inline itu. Siapa? Oke. Saya kira itu Bu Sonia, silakan dilanjutkan ke yang berikutnya. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Baik. atas Ini masukannya, Pak. koreksi ini untuk real teaching nanti ya, Ya, Pak. Baik, biar Pak. lebih mantap. Oke, Siap. makasih. Terima kasih, Pak, atas koreksinya. Ya, Baik. sama-sama. Terima kasih Pak Wayan dan terima kasih Pak Gadang. Bapak sekarang saat ini sudah boleh mematikan recordnya, Pak.
top Bu ya.